Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan materi dari Farid Esak dengan teologinya yang bernama Teologi Pembebasan. Di sini saya akan membagi dalam 3 sesi. Yang pertama biografi, dan yang kedua latar belakang sosial dan kulturalnya, dan yang ketiga pemikiran dari Farid Esak, yaitu Teologi Pembebasan. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu biografi dari Farid Esak. Farid Esak ini dilahirkan pada tahun 1959 di sebuah perkampungan yang bernama Cape Town di desa Wurmberg di negara Afrika Selatan. Jadi Farid Esak ini seorang muslim yang dilahirkan di Afrika Selatan pada tahun 1959. Nah, Esak ini termasuk seorang intelektual yang mengalami masa kecil yang sangat sulit dan pahit. Ia hidup dengan seorang ibu yang ditinggal suaminya bersama 6 orang anaknya. Ayahnya meninggalkan keluarganya yang mengharuskan Esak bersama saudara kandung dan saudara si ibu hidup terlunta-lunta di daerah Bonheuel, kawasan pekerja miskin untuk orang hitam dan kulit yang berwarna. Ibu Esak kemudian memerankan posisi ayah sekaligus ibu yang harus mencari nafkah bagi ke-6 orang anaknya yang masih kecil-kecil. Dari pekerjaan itu, ibunya Esak berpenghasilan yang sangat sedikit, yang tak cukup untuk menghidupi sebuah keluarga besar yang kemudian memaksa Esak dan saudara-saudaranya mengais-ngais di tempat-tempat sampah. Tak jarang pula mereka juga mengemis meminta belas kasihan kepada orang lain. Meskipun demikian, di tengah keterhimpitan hidup, Esak tetap melanjutkan dan rajin bersekolah, meski tanpa alas sepatu dan buku-buku yang memadai. Nah, kondisi memilukan tersebut masih harus ditambah dengan kejadian tragis dan traumatik, di mana ia harus menyaksikan bahwasanya ibunya menjadi korban pemerkosaan. Nah, di tengah kesulitan itu yang mendera-mendera hebat, yang kacau luar biasa, Esak masih sempat mengecap dan menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di Bonheuel di negara Afrika Selatan. Pada waktu itu ia memperoleh pendidikan berdasarkan pendidikan nasional Kristen. Nah, selanjutnya dari berbagai informasi yang diperoleh dapat data menarik di mana Esak sejak usia 9 tahun ia telah menceburkan diri ke dalam aktivitas keagamaan secara intens. Ia aktif di Jamaah Tabligh, sebuah organisasi keagamaan yang memiliki jaringan internasional dan berpusat di Pakistan. Nah, di dalam organisasi inilah Esak memahami makna persaudaraan, brotherhood. Nah, ia mengakui bahwa figur seorang ayah yang tak pernah bertemu dengannya bisa tergantikan dengan rekatnya hubungan antar anggota Jamaah Tabligh. Nah, aktivitas di Jamaah Tabligh inilah yang membawanya menuntut ilmu menuju Pakistan untuk meneruskan studinya di Jami'ah Ulum Al-Islamiyah. Di sini juga Esak mendapat gelar yaitu Bachelor of Art dalam bidang hukum Islam. Dan dari sini pula lah ia mendapat gelar Maulana yang makin menambah gagah namanya. Nah, semakin lama persentuhan emosional dan teologis Esak dengan Jamaah Tabligh makin meluntur seiring dengan makin melebarnya jurang pemisah dalam banyak pemahaman agama. Latar belakangnya yang berasal dari keluarga muslim yang menjadi minoritas menyadarkan Esak betapa tidak enaknya menjadi minoritas, sering dilecehkan dan ditindas. Nah, pada titik inilah ia bisa merasakan kecemasan kaum Hindu dan Kristen yang minoritas di negeri Pakistan dan sering mendapatkan diskriminasi sosial dan pelecehan agama. Dan dari pengalaman eksistensial sewaktu kecil yang banyak berhutang budi kepada tetangga Kristen dan Yahudi membuatnya sadar
bahwa persaudaraan universal lintas agama dapat digalang untuk membebaskan kaum yang tertindas. Akhirnya, jurang antara teologi konservatif yang masih melekat di dalam dirinya dengan teologi praksis progresif semakin terang benderang. Esak lantas menetapkan pilihan menanggalkan konservatisme. Ia makin sering mangkir dan kerap mengikuti diskusi yang diadakan gerakan pelajar Kristen yang kemudian dinamai Breakthrough. Nah, tokoh kelompok tersebut yang paling membuat Esak menjadi inspirasional adalah Norman Ray yang menjadi mitra kawan Esak untuk memulai proyek kemanusiaan universal lintas agama. Dan Esak pula mulai mengajar studi Islam di sekolah yang dipimpin temannya atau mitranya yang bernama Norman Ray. Dari pengalaman eksistensial itulah yang mengubah pandangan Esak, yang mana Esak berusaha mengawinkan iman dan praksis di Afrika Selatan. Pengalaman di Pakistan menunjukkan adanya titik temu pandangan seksis dan rasialis, di mana Pakistan sering ditemui penindasan terhadap wanita. Sementara di Afrika Selatan yang syarat dengan sistem apartheid. Di tengah situasi yang penuh dengan kebijakan diskriminatif ini, Farid Esak justru merasa betah dengan iklim akademis di Pakistan. Oleh karenanya, ia melanjutkan pendidikannya di Jami'ah Abi Bakar, Karachi dalam bidang Ulumul Quran. Dan Farid Esak pun malah merasa mendapatkan pengalaman berharga serta dapat menarik pelajaran yang tidak hanya di bangku kuliah saja, tetapi secara langsung dari dua negeri yang menerapkan kebijakan diskriminatif. Hal-hal inilah yang nantinya berguna bagi pematangan konstruksi epistemologis pemikiran Esak yang mampu menumbuhkan semangat teologis dan praksis melawan penindasan. Selama 9 tahun Esak menghabiskan waktunya belajar teologi dan ulumul Quran di Pakistan. Ia pun kembali ke Afrika Selatan pada tahun 1982. Ia kembali dengan bersama 3 sahabat karibnya bernama Adli Jacobs, Ibrahim Rasul, dan Samil Meni dari University of Western Cape. Di tahun kedua ia pulang, Esak pun membentuk organisasi The Call of Islam pada tahun 1984. Ia pun menjadi koordinator nasional. Organisasi ini berafiliasi kepada Front Demokrasi Bersatu (UDF). Didirikan masyarakat lintas agama tahun 1983 untuk menentang rezim apartheid. Perlawanan terhadap rezim apartheid ini mencapai puncaknya pada dekade 1980-an. Sebagai komponen inti dari UDF, The Call of Islam memainkan peran penting dalam menggalang solidaritas interreligius dan lintas agama untuk mendobrak status quo di bawah naungan UDF, kaum Yahudi, Kristen, dan Islam. Dalam melakukan perlawanan kaum beriman terhadap penindasan dalam bentuk apapun. Meskipun demikian, gerakan The Call of Islam yang dipimpin oleh Esak ini bukannya tiada hambatan, tetapi kelompok-kelompok Islam konservatif seperti Al-Qiblah, MYM, MSA melalui tabloidnya mengumandangkan kebencian dan penentangan terhadap kelompoknya dari Esak. Karena gerakan The Call of Islam ini bekerja sama dengan kaum Yahudi dan Kristen atas nama pluralisme.
Nah, atas dasar penafsiran sempit terhadap Al-Quran, tabloid tersebut tak henti-hentinya mengecam The Call of Islam yang disebutnya telah melakukan kolaborasi dengan kaum kafir. Namun dengan demikian, The Call of Islam tetap terus berkiprah untuk memajukan ambisi di tengah berbagai kecaman kaum konservatif Islam yang menuding Esak dan The Call of Islam sebagai kolaborator kafir. Esak seringkali bersedih. Mengapa mereka selalu mendasarkan diri pada Al-Quran untuk menilai dengan prasangka negatif terhadap non-Islam? Lebih ironisnya lagi, mereka mengecap kafir orang yang bekerja sama dengan Yahudi dan Nasrani meskipun untuk mencapai tujuan yang mulia. Karena hal inilah yang mendorong Esak untuk mempelajari Al-Quran dan Injil. Ia sangat penasaran mengapa kitab suci seringkali digunakan untuk melegitimasi penindasan dan eksklusivisme dengan adanya penafsiran-penafsiran sempit. Pada tahun 1989, ia meninggalkan negerinya lagi untuk belajar hermeneutika Al-Quran di Inggris dan hermeneutika Injil di Jerman di Universitas Theologische Hochschule Frankfurt am Main, Jerman. Esak menekuni studi Bible selama 1 tahun. Adapun dia di University of Birmingham, Inggris, Esak memperoleh gelar doktoralnya dalam kajian tafsir. Jadi seperti itulah biografi dari Farid Esak. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang sosial kultural yang menyebabkan ia berpikiran untuk menciptakan teologi pembebasan. Baik, yang kedua yaitu latar belakang sosio dan kultural. Penderitaan hidup yang dialami keluarga Farid Esak adalah gambaran mikro dari derita rakyat Afrika Selatan yang diakibatkan dari perlakuan diskriminatif rezim apartheid. Yang dimana orang kulit putih secara nominal hanya berjumlah 1,6% dari total populasi rakyat Afrika, dapat menguasai 2/3 pendapatan nasional. Sementara bangsa kulit hitam yang hampir berjumlah 3/4% total penduduk hanya memperoleh 1/4 saja. Banyak orang kulit hitam yang menjadi budak, sementara kulit putih menguasai sektor publik dan kelas menengah. Perlakuan istimewa terhadap orang kulit putih tersebut ditambah lagi dengan 2 kebijakan rezim apartheid yang makin menyingkirkan orang kulit hitam yang mayoritas dari akses ekonomi dan politik secara hukum. 2 kebijakan tersebut adalah pemberlakuan sistem trikameralisme yang menempatkan kulit putih sebagai penentu kebijakan, decision maker. Trikameralisme adalah sebuah produk konstitusi yang dibuat Dewan Kepresidenan rezim apartheid yang membagi 3 parlemen berdasarkan warna kulit Afrika Selatan, yakni kulit putih, yang kedua kulit berwarna, dan yang ketiga kulit hitam. Nah, ketiga majelis ini mengatur urusan mereka sendiri. Setiap ada perbedaan dan pertentangan pendapat di antara 3 majelis ini diselesaikan oleh Dewan Kepresidenan dengan komposisi yang tumpang 4/2. Kebijakan lainnya adalah penerapan akta wilayah yang membuat orang-orang kulit hitam makin tergusur dan terpinggirkan di daerah-daerah paling tandus di Afrika Selatan. Mereka akhirnya menjadi pengemis di kampungnya sendiri. Inilah realitas menggelikan sekaligus mengerikan yang terjadi ketika rezim apartheid masih berkuasa di Afrika Selatan.
embargo dan pemboikotan dunia serta eksklusi dari negara-negara internasional terhadap rezim apartheid tak sedikit pun menggoyahkan. Justru di negeri yang tersohor dengan sistem apartheid inilah muncul suatu pemikiran keagamaan yang sangat tipikal dengan munculnya Maulana Farid Ishaq dengan organisasi The Call of Islamnya yang berambisi mewujudkan Islam Afrika Selatan. Struktur penindasan yang nyaris sempurna seperti digambarkan Ishaq ketika melukiskan penderitaan ibunya yang tertindih 3 lapis penderitaan. Yang pertama, penderitaan apartheid, yang kedua patriarki, dan yang ketiga kapitalisme. Memang penindasan-penindasan ini menjadi krisis kemanusiaan yang khas di negara Afrika Selatan, terutama hegemoni sistem apartheid yang telah sekian lama berakar di Afrika Selatan. Konteks lokal inilah yang dijadikan Ishaq tempat berteologi dengan menerjemahkan teologi sebagai wacana praksis pembebasan kaum tertindas. Keterlibatan Ishaq dan komunitas muslim secara intens dalam gerakan pembebasan di Afrika Selatan menjadi anotasi penting dalam perjuangan meruntuhkan rezim apartheid. Sebagaimana diketahui, pada umumnya masyarakat muslim di negeri itu adalah masyarakat urban. Kebangkitan masyarakat urban, terutama kelompok muslim di Afrika Selatan sendiri dimulai sekitar tahun 1986. Menurut pengakuan Ishaq, peran kelompok muslim terutama dalam perjuangan anti-apartheid bersama kelompok lain tidaklah memancing reaksi negatif karena mereka tidak memburu agenda muslim semata, tetapi agenda pembebasan masyarakat secara global di Afrika Selatan. Sebagai masyarakat yang terbilang minoritas di negeri yang sebagian besar penduduknya memeluk agama Kristen, kelompok muslim memang tidak bisa bertindak gegabah. Meskipun perjuangan anti-apartheid yang mereka kumandangkan ditujukan untuk agenda kemanusiaan yang bersifat universal, serta melampaui batas-batas dan sekat-sekat teologis dan etnis. Mereka harus pandai merangkul komunitas lainnya, terutama dari agama Kristen yang mayoritas, untuk bersama-sama menegakkan aras perjuangan yang didasarkan pada kesadaran teologis bahwa agama apapun mengecam penindasan atas dasar rasialisme dan sejenisnya. Itulah latar belakang sosial dan kultural dari Farid Ishaq. Yang selanjutnya yaitu hermeneutika pembebasan Al-Quran. Sebuah kenyataan pahit yang dialami keluarga Ishaq menjadi salah satu inspirasi penting dalam perkembangan pemikiran Ishaq. Ishaq meyakini bahwa berteologi bukan berarti mengurusi Tuhan semata, yakni mengurusi neraka, surga, dan lain-lain. Bagi Ishaq, berteologi yang terlalu mengurusi Tuhan, sementara Tuhan adalah zat yang tidak perlu diurus, adalah berteologi yang mubazir, yang terlalu banyak menyedot energi umat. Ishaq meyakini bahwa teologi harus dipraksiskan, bukan digenggam erat-erat untuk tujuan kesolehan personal. Dengan mendekati dan mengasihi makhluknya, maka kita sama saja telah mengabdi kepada Tuhannya. Satu pengalaman eksistensial lainnya yang berkaitan dengan berteologi praksis yang dialami Ishaq dan keluarganya dalam menghadapi kesulitan hidup yang mendera. Keluarga Ishaq sangat bergantung kepada para tetangga Kristen yang selalu rutin memberi keluarganya makanan. Ishaq secara khusus juga tak pernah melupakan jasa Tuan Frankel, seorang Yahudi yang sering memperpanjang batas pengembalian pinjaman barang dan uang untuk waktu yang tak terbatas. Hubungan-hubungan sosial yang begitu harmonis, yang bahkan mengatasi sekat-sekat antaragama, itulah yang mendorong Ishaq lebih supel dalam bergaul. Selanjutnya, ketika Ishaq merintis perjuangan anti-apartheid,
Esak tidak lagi mempersoalkan prasangka-prasangka sempit karena problem klaim kebenaran dengan klaim keselamatan. Menurut Esak, Al-Quran mempunyai signifikasi bagi masyarakat lain di luar Arab. Signifikasi itu akan ditemukan ketika memahami Al-Quran dibawa ke dalam konteks lain dari konteks kelahirannya. Jadi, Esak mencoba untuk memahami Al-Quran berdasarkan konteks-konteks baru. Dalam rangka itulah, Esak berusaha membaca Al-Quran dalam konteks hermeneutika untuk membebaskan masyarakat Islam Afrika Selatan dari ketertindasan kekuasaan apartheid. Nah, metode hermeneutika yang dikembangkan Farid Esak terlihat di bukunya yang berjudul Al-Quran, Liberation, dan Pluralism yang menawarkan kunci-kunci hermeneutika untuk membaca teks. Di antara kunci-kunci hermeneutika itu adalah tauhid, taqwa, al-mustatafun, qis, dan adl, serta jihad. Seperti halnya dalam pembacaan teks hermeneutika pada umumnya yang berkutat antar autor, teks, dan interpreter, menurutnya hermeneutika sebagai metode memahami Al-Quran sangat mendesak penerapannya. Karena umat Islam meskipun sangat sepakat tentang sifat divinitas Al-Quran, namun memiliki perbedaan yang cukup lebar tentang peran Al-Quran dan cara memahaminya. Pada buku Quran Liberation and Pluralism, Esak menjelaskan wacana pluralisme agama yang bertemu dengan praksis pembebasan yang konkret. Ia memahami pluralisme tak sekadar mengakui dan menghormati perbedaan. Nilai pluralisme dalam Al-Quran ditujukan pada tujuan tertentu yang berujung pada humanisme universal. Pada wilayah yang rawan konflik, pluralitas memang dimaknai sebagai sumbu perpecahan karena hilangnya faktor kepercayaan akibat pengelompokan segregatif atas dasar simbol agama dan kesukuan. Hal inilah yang menguatkan pluralisme sebagai fakta teologis, di mana barang siapa menentang pluralisme berarti ia menentang kehendak Tuhan, dan menyangkut soal agama sama sekali tidak ada paksaan. La ikraha fiddin. Hal ini yang dari awal ditegaskan oleh Esak akan pentingnya menjalin solidaritas antar agama untuk pembebasan. Pluralisme dimaknainya sebagai modal awal bagi tumbuhnya gerakan interreligius yang meneriakan semangat pembebasan bagi kaum yang tertindas. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.